banyak semut yang ikut menyeberang. Terkadang lucu juga sih melihat mereka bergelantungan di kaki satu sama lain karena talinya terlalu penuh dengan semut yang menyeberang. Wah, semutnya gak jago untuk menyelamatin temennya. Tak lama kemudian, semut pemberani pertama berhasil mencapai ujung tali sempit ini. Namun, itu belum separuh dari tantangannya, karena mereka harus mengambil kaki serangga dan membawanya kembali menyeberangi tali sempit ini. Tapi semut yang satu ini tampak tidak tertarik dan justru benar-benar mengabaikannya. Jadi, aku terus menunggu hingga lebih banyak semut yang menyeberang tali sempitnya. Dan yang mengejutkannya, ada satu semut yang tampak tertarik. Ia mendekati salah satu kaki serangga dan mulai menggigitnya. Tapi seperti yang kalian lihat, kaki ini terlalu besar untuk dibawa sendirian. Dan gak tahu kenapa, meskipun udah banyak semut yang menyeberangi talinya, tidak ada satupun yang membantu pekerja malang ini untuk memindahkan kakinya. Tapi pekerja ini punya misi. Ia harus membawa kaki itu kembali ke koloni. Akhirnya ia beralih ke kaki serangga yang lebih kecil, yang bisa dia angkat sendiri. Dia mulai mengangkatnya dan benar-benar mulai berjalan membawanya. Iya, emang nggak terlalu efisien sih, tapi secara teori, dia bisa menyelesaikan tantangan ini untuk seluruh koloni jika melakukannya dengan benar. Dia benar-benar melakukannya. Dia berjalan lurus menuju tali. Sempat ada masalah juga, dia hampir terjatuh, tapi entah bagaimana berhasil menyelamatkan diri. Dan semutnya benar-benar mulai berjalan di atas tali dengan membawa kaki serangga di mulutnya. Ya Tuhan, guys, ini benar-benar gila. Aku mendukungmu, bro. Masih lumayan jauh perjalananmu. Tapi sampai titik ini, para semutnya dapat nilai jelek dariku karena lihat di bawah banyak yang terjatuh. Tapi beliau adalah MVP-nya. Ya, tak ada satupun dari 1000 semut yang membantunya. Beliau benar-benar melakukannya sendirian, mengabaikan semut lain yang menghalangi jalan dan terus melangkah. Dan akhirnya, beliau pun sampai di ujung tali dan menginjak platform untuk menyelesaikan rintangan ini. Luar biasa, semut ini benar-benar keren. Aku harus memberinya nama. Ayo kita panggil dia Anthony. Mungkin kita tidak akan pernah menemukannya lagi karena semua semut terlihat sama. Tapi asli, coba tulis WWWW untuk Anthony ya, karena dialah yang paling keren. Karena mereka berhasil melewati rintangannya, aku akan memberikan kaki serangga itu sebagai hadiah. Makasih ya Anthony, semoga kalian menyukainya. Lalu aku segera memindahkan prajurit-prajurit yang gugur di lubang kembali ke sarang 2 dimensi. Dan sekarang mereka siap untuk melakukan rintangan ketiga. Oh, aku sangat bersemangat untuk ini. Karena mereka ini harus membobol brankas. Iya, kayak perampokan bank sih sebenarnya. Yap, kalian gak salah denger, brankas. Untuk rintangan ini, aku benar-benar membangun brankas bank dari kertas yang kurasa mereka bisa menjebolnya. Dan kalian bisa lihat, ya lumayan lah, agak mirip sama yang betulan kan? Kerennya ini, aku bisa buka pintunya. Jadi, aku mengisinya dengan biji-bijian dalam jumlah yang banyak. Ya, aku masukin banyak banget biji-bijian ke sini. Usut punya usut, biji-bijian adalah makanan favorit spesies ini, jadi mereka pasti akan mengerubunginya. Tapi aku punya lem tembak ini untuk menyegel pintu brankas agar tantangannya jadi lebih sulit. Jadi, ayo kita lem. Oh iya, begitu. Oke, brankasnya sudah disegel dengan lem tembak sekarang. Kita lihat apakah para semut bisa mengeluarkannya. Ini pokoknya bakal sangat menarik untuk ditonton. Jadi ya, aku masukkan brankasnya dan seperti yang bisa ditebak, 1000 semut itu langsung memanjat ke brankasnya. Terutama jika ada benda yang dekat dengan markas mereka, mereka harus mengecek apakah itu menjadi ancaman bagi mereka. Tapi kayaknya mereka udah tahu deh ini bukan ancaman karena gak ada yang ngegigit atau gimana gitu. Malahan, beberapa dari mereka menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari kandang. Wah, itu gak bagus sih. Tapi ya, brankasnya sekarang masih ketutup rapat dan kayaknya mereka gak tahu kalau di dalamnya ada biji-bijian. Jadi jujur aja gak ada yang menarik yang terjadi sih. Oke, jadi ini di luar dugaan dan aku akan membawa kotak ini ke sini dan aku harap gak ada semut yang penyek. Oke, kita ambil dulu semut yang keluar dari sini. Iya. Aku mengambil para prajurit yang terjatuh dan mengembalikannya ke sarang mereka. Oke, jadi ini gak berjalan sesuai rencana, tapi aku udah menduga hal itu, jadi aku sedang menyiapkan benda ini. Intinya, ini cuma segelas air yang akan aku masukkan gula ke dalam airnya. Lalu kita tinggal diobok-obok airnya, diobok-obok, dan jadilah air gula yang disukai para semut karena baunya dan rasanya. Dan dengan menggunakan kuas ini, aku akan melapisi brankasnya. Jadi ini akan membuat brankasnya bukan cuma terasa seperti gula, tapi akan menjadi lebih lembek. Jadi mungkin akan memudahkan semutnya untuk masuk ke dalam dan mendapatkan biji-bijiannya. Jadi aku melapisinya sampai basah-basah dan tanpa berlama-lama aku masukkan kembali ke kandang. Oke semut, kita lihat kau bisa apa sekarang. Dan sekarang jadi lebih menarik nih, karena makin banyak semut yang tertarik dengan brankasnya. Kalian bisa lihat pas mereka sampai ke brankasnya, mereka diam tak bergerak. Itu karena
mereka menancapkan mulut mereka ke kertas dan menjilati seluruh gula yang ada di kertasnya.